Baik teman-teman, tanpa menunggu lama lagi, kita akan panggilkan saja narasumber kita yaitu Mbak Sulung. Shalom Mbak Sulung. Salam, salam, selamat malam. Ya, shalom. Putri, Mbak Sulung, sudah makan Mbak Sulung? puji Tuhan. Hari ini sudah makan. Sudah ya. Bisa Ya, dikeraskan lagi suaranya Mbak Sulung? kurang keras ya? Gimana Ya, sekarang teriak udah? aja Mbak. Ah, ini Mungkin, bagus nih, bagus. iya, oke. Mungkin Oke, ada baik. sedikit gangguan ya, nanti nggak tahu ya saya. Tapi Mbak Sulung Soalnya, udah waktunya sudah bebas nih ya. Maksudnya ya bebas tidak nggak akan ada bebas sih. background. Bebas nggak Oh, bebas, bebas nggak soalnya bebas. sama Oh, nenek kan. Gitu. sama nenek ya. Oh ya. Mudah-mudahan nenek dibikin tidur sama Roh Kudus ya, supaya Mbak Sulung Lihat bisa lihat bersaksi. TV sekarang. Oh, lihat TV ya, baik. Iya, Baik, Mbak Sulung, kita mulai aja acara kesaksiannya. Silakan oke. Mbak Sulung kan Saya ke berdoa murahan Tuhan. dulu. Silakan. Bapak Yesus Roh Kudus di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, semua karena kasih anugerah Yesus saja. Dan sebentar lagi hamba akan kesaksian tentang pengenalan akan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan Yesus urapi mulut dan lidah hamba untuk mengabarkan kebenaran Oh, akan yes. Engkau, dan tutup bungkus setiap kami dimanapun saat ini kami berada, dari penguasa-penguasa penguasa-penguasa di udara dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama dan Yesus Kristus. urapi setiap semua hamba-hambamu, bahkan semua yang mendengarkan, urapi hatinya, pikirannya, dan hamba siap memulai malam hari ini untuk bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Haleluya. Yesus Amin. Kristus. Amin. Ya, saya mau Silakan, Mbak. bersaksi. Perkenalkan dulu, saya Sulung, saya 3 bersaudara, anak kedua dari bapak, anak pertama dari ibu. Karena bapak dulu menikah, terus cerai dan nikah sama ibu saya. Seperti itu. Terus masa kecil saya juga di lingkungan Islam, ya anak-anak kecil seperti biasanya lah, keluarga besar semua Islam. Bahkan mbah-mbah juga haji-haji. Masa Hmm. kecilnya saya tinggal sama nenek karena orang tua bekerja waktu itu. Saya sama nenek saja, dan saya tumbuh dalam pengawasan nenek karena orang tua di Jakarta waktu itu. Dan ya itu ya biasa seperti anak-anak pada umumnya, sampai ketika saya ya dewasa, saya bekerja sampai saya umur 17 tahun. Saya memberanikan diri untuk bekerja di Hong Kong, karena waktu itu karena masalah ekonomi untuk membantu keluarga juga. Di Hong Kong itu waktu itu karena masih kecil, belum ada pengalaman, saya digaji underpay. Underpay itu separuh dari gaji pokok saat itu. Karena waktu itu masih kecil, nggak punya pengalaman seperti itu. Sampai ya prosesnya banyak hal lah gitu, sampai bertahun-tahun. Tahun 2006 akhir kalau nggak salah, saya kerja di rumah majikan orang Kristen. Terus dia itu mengajak saya untuk nganter anaknya sekolah minggu. Sekolah minggu saya antar dia. Sekolah minggu setiap minggu lah, setiap minggu aku antar sama majikan, saya dibawa di taman kanak-kanak itu, sampai akhirnya saya didatengin orang Hong Kong itu.
didatengin orang Hong Kong, didoakan waktu itu. Didoakan, saya kan ya bahasa komunikasi sama bahasa doa itu kan nggak sama ya, karena mungkin karena aku kurang begitu, waktu itu belum menguasai banget gitu. Tapi saya merasakan dia itu berdoa untuk saya, terlebih untuk uh, keluarga gitu. Dimana saya nggak waktu kemarin-kemarin, maksudnya dulu-dulu itu nggak ada yang memperhatikan saya hal-hal diajak doa seperti itu nggak ada. Apalagi perhatian semacam itu nggak ada gitu. Paling juga apa ya, pengajian itu juga ada sih, cuma nggak sampai kita itu ada didoakan apa, keluh kesahnya apa, sharingnya apa, itu tidak ada. Akhirnya orang Hongkong itu berdoa sama saya didoakan, saya pun sedikit-sedikit ngerti. Nah, didoakan, tapi nggak tahu kenapa saya itu menangis sejadi-jadinya, sampai di dalam saya kan tutup mata gitu, di dalam penglihatan saya itu saya seperti apa itu nama Tuhan Yesus itu di disalib dan darah itu mengalir dari ujung kepala sampai seluruh tubuh itu mengalir mengalir gitu, tapi itu di dalam nggak tahu ya, di dalam pikiran sepertinya saya itu melihat itu sampai saya itu nangis sejadi-jadinya saat itu. Akhirnya majikan aku kan ya kaget itu waktu itu, karena nggak ada gimana-gimana kok tiba-tiba dia nangis, mungkin seperti itu. Dan itu kebetulan mungkin kenal ya orang yang um, mendoakan saya itu, sama majikan itu mungkin kenal. Akhirnya kami pulang sama majikan, dikasih, kamu tadi kenapa, ditanyakan, kamu tadi kenapa kok nangis. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba nangis, saya hanya merasakan, uh, sekarang tahu ya, sekarang merasakan jamahan Tuhan kayak gitu. Saya merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa, dan saya seperti melihat di saat Tuhan itu disalibkan dan darah itu mengalir dari kepala sampai ujung kaki gitu. Saya cerita sama dia. Majikan saya bilang, berarti itu kamu dipilih Tuhan, kamu seperti itu kan. Saya kan ya namanya nggak kepikiran sejauh itu ya, nggak ada pikiran gimana-gimana tentang Tuhan. Saya nggak pernah di apa namanya, diinjili apa-apa. Kalau sekarang saya tahu itu diinjili, dikabarkan kebaikan Tuhan seperti itu kan, sekarang saya tahu. Waktu itu kan saya nggak tahu sama sekali gitu. Akhirnya berjalannya waktu, saya itu dikasih Alkitab sama orang itu yang doakan saya itu. Dikasih Alkitab, saya juga baca-baca, tapi nggak paham kan. Tapi saya tetap baca lah. Kebetulan saya itu dipinjamin juga Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Itu nggak tahu gimana prosesnya saat itu, aku lupa karena udah lama ya. Pokoknya aku ingat waktu itu aku mau membaca dua-duanya itu, membaca. Lah di saat saya itu membaca kan ada terjemahan itu. Di saat saya Jadi membaca itu ya, jadi ketika diberikan Alkitab dikasih Al-Quran juga gitu, bebarengan atau waktu yang berbeda? ada waktu berbeda. Setelah Oh, dikasih ada waktu yang berbeda. Al-Quran, Oh, iya, setelah dikasih Al-Quran, setelah dikasih Alkitab, saya Alkitab, dipinjemi Alkitab, Al-Quran teman saya. Al-Quran. Iya, akhirnya saya kan baca-baca kan, iseng-iseng baca. Baca-baca itu aku bingung waktu itu, karena di dalam Al-Quran yang tadinya aku itu kan males, saya itu ngaji-ngaji apa itu males saya gitu loh, dulu waktu kecil itu. Ya iya memang ngaji,
Cuma saya tuh nggak gimana-gimana, males aja. Aku merasakan nggak gimana ya? Ya mungkin udah Nggak Tuhan pilih. terdorong lah gitu ya. Oh Nggak iya, iya, nggak ada nggak itu, dorongan gitu ya. nggak. Pokoknya males aja gitu. Tapi ya Mhm. tetap ngaji, mau apa tuh namanya pondok Ramadan itu juga ikuti, cuma males gitu. Ya sholat biasa, puasa seperti halnya orang Islam saja. Cuma saya nggak nggak taat gitu loh, nggak taat Hmm. gitu. Akhirnya tiba waktu itu aku baca terjemahannya lah. Di saat aku baca terjemahan itu yang aku bingung karena baru selama itu aku nggak pernah baca-baca yang terjemah, nggak aku aku nggak pernah baca, memang nggak pernah. Paling saya itu bacanya cerita-cerita siksa neraka seperti itu, buku-buku siksa Hmm. neraka, hal-hal seperti itu yang mengerikan itu. Jadi Oh ya, kan kayak semacam komik ya. iya semacam komik itu, jadi kan Oh. perasaan cuma ngeri 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 gitu. Jadi nggak ada gimana gitu loh, pokoknya ya itulah Ya. cerita seperti itu. Akhirnya Mhm. aku dibuat bingung itu saat aku membaca Al-Quran dan Alkitab. Mhm. Nah, akan di dalam Alkitab Al-Quran kan ada kami kayak gitu lah. Aku bingung kami itu siapa dan aku harus tanya Mhm. siapa gitu kan, nggak mikir sejauh itu. Cuma saya saya kami itu siapa lah, saya buka-buka Alkitab ya, saya baca sekalipun saya nggak tahu. Cuma saya tertarik dengan Alkitab di Filipi berapa itu, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi Yang kekuatan memberikan. Oh, kepadaku. oh. Ya. Ya itu apa namanya, ayat kesukaan saya. Itu Awal, ayat ayat favorit emas ya, saya. ayat emas. Ya, Iya, ya. itu senang sekali saya dengan itu. Akhirnya prosesnya saya pengenalan Tuhan itu ya nggak mudah memang, karena cuma baca-baca waktu itu. Terus kebetulan majikan aku itu eh, mungkin karena dia Kristen juga kan, tapi Kristen Kristen dulunya juga penyembah apa sih namanya yang di Thailand itu, juga dia Hmm. bertobat gitu. Dari Thailand itu dia juga bertobat. Akhirnya mungkin karena aku kok baca itu Alkitab, mungkin lah dari situ mungkin dia dorong aku untuk cari informasi eh, apa ada gereja Indonesia kayak gitu. Mhm. Nah, saat itu aku masih gimana ya, masih belum pikiran hal-hal itu, enggak. Pokoknya aku enggak ada niatan karena keluarga aku kan keluarga besar kan Islam semua, enggak ada yang, setahu saya itu enggak ada yang Kristen gitu. Akhirnya Mhm. kalau kalau macam-macam ya enggak Mhm. gitu kan, enggak mungkin gitu lah. Akhirnya nggak tahu kenapa saya baca-baca, tapi setiap saya baca itu saya seperti semakin saya baca, semakin saya itu setiap malam mimpi hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu loh. Hmm. Pokoknya mimpi hal-hal yang nggak sewajarnya itu setiap malam gitu. Pokoknya setiap setiap malam itu. Akhirnya eh, 1 minggu apa 2 minggu berikutnya, nggak tahu kenapa saya itu kok ada kemantepan untuk mengenal Tuhan itu. Akhirnya Ya. saya minta majikan tolong carikan saya gereja Indonesia. Akhirnya diinformasikan lah, ternyata yang berdoa untuk saya itu ada mengadopsi gereja Indonesia juga. Akhirnya aku datang ke itu, wah saat datang itu rasanya ya Tuhan, gimana ya? Ah, belum pernah merasakan itu loh. Pokoknya yang belum pernah saya rasakan sebelumnya gitu loh.
Akhirnya saya mendengarkan apa itu namanya, waktu itu disambutkan sama teman-teman, disambut. Saya juga ikut ikut puji-pujian itu saya nangis saja dan disitulah saya mantep, pokoknya saya percaya Tuhan, pokoknya saya mau percaya Tuhan Yesus, nggak tahu pokoknya nggak takut uh, dari pihak keluarga apapun itu saya nggak ada rasa ketakutan. Pokoknya saya percaya Tuhan Yesus dan saya terima Tuhan Yesus saat itu juga setelah saya datang ke gereja. Pertama itu saya langsung terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan dari situ prosesnya ya luar biasa. Semakin saya percaya Tuhan, kan otomatis saya setiap minggu harus ibadah. Ternyata apa yang saya pikirkan ikut Tuhan itu uh, tidak semua baik gitu. Maksudnya tidak semua indah. Di mana saya pertama kali datang itu saya merasakan yang sukacita sekali. Ternyata berjalannya waktu itu pergumulan yang luar biasa. Terlebih di dalam keluarga itu. Di dalam keluarga ada hal yang tidak perlu saya ceritakan. Pokoknya saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Pokoknya proses saya, terus saya dijauhin setelah mereka tahu kan, biasanya saya libur hari Minggu kumpul dengan mereka, tiba-tiba saya percaya Tuhan dan tidak bareng mereka. Akhirnya adik sepupu saya itu ya Tuhan, dia namanya itu ya, mereka pasti ngomong, kamu itu gimana? Islam itu agama yang paling benar. Ngomongnya seperti itu. Iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Yang penting hati saya merasakan uh, sukacita yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Wah, aku dihakimi, aku dijauhin sama teman-temanku, tapi itu tidak jadi soal buat saya. Saya tetap aja pergi ke gereja, setelah ke gereja, itu prosesnya lama ya saya nggak semua saudara, kan saudara saya banyak di Hong Kong juga kan, nggak semua orang tahu saya percaya Tuhan gitu. Akhirnya setelah ibadah saya cari mereka, setelah ibadah kok beda. Yang tadinya aku kan selalu pakai apa tuh namanya jilbab kan, kalau libur itu biasanya ya pakai jilbab lah, semua kan teman-teman juga pakai gitu. Aku ya pasti yang malu kalau nggak pakai, semua pakai, pasti pakai kayak gitu. Akhirnya berjalannya waktu saya belajar tentang baptisan. Waktu itu saya mau baptisan, saya tahun 2007. Pokoknya selangnya itu nggak lama saya percaya Tuhan dan dibaptis itu nggak lama karena singkat. Pokoknya intinya saya itu mantep, madep, ikut Tuhan kayak gitu. Pokoknya pokoknya sudah nggak ada penghalang, itu nggak ada tuh. Pokoknya mulus gitu sekalipun dari keluarga, dari keluarga inti tidak ya, karena belum tahu mereka. Dari keluarga yang sepupu-sepupu itu sama saudara itu cuma itu paling dijauhi seperti itu. Sampai tiba saatnya saya itu mau baptis, saya telepon ibu saya, Mak, saya bilangnya Mak, saya percaya Tuhan, saya mau baptis. Andai kata saya, karena di kampung saya kan nggak ada orang Kristen. Andaikan saya tidak ada yang mau untuk menikah dengan saya, nggak ada laki-laki yang mau karena saya Kristen, izinkan saya sendiri mengikut Tuhan. Saya bilang gitu sama mamaku. Saya mau baptis, izinkan uh, saya baptis, saya ikut Tuhan. Itu mama saya itu orang yang
nggak ngomong banyak. Pokoknya intinya ya nggak apa-apa. Itu mama saya nangis waktu saya dibaptis itu nangis mama saya. Cuma nangis saja nggak ngomong banyak. Karena mama saya melihat perubahan kehidupan saya itu dalam hal mungkin eh, apa ya, dalam pengampunan itu banyak sekali perubahan dalam kehidupan saya. Mungkin lebih mengampuni, saya lebih mudah mengampuni, lebih mudah berpikir positif. Dari situ mungkin mama saya nggak ada nggak ada hal-hal penghakiman apa itu nggak ada. Cuma waktu itu setelah selesai uh, waktu itu ya selesai mungkin selesai baptisan, mama saya nangis sama saya nangis bareng gitu. Ya dari situ eh, pokoknya dari situ apa yang saya dapat, firman apapun itu, sekecil apapun apa yang saya dapat, saya telepon mamaku, "Mak, hari ini firmannya ini." Pokoknya saya ceritakan sampai tiba waktunya saya punya teman dari Indonesia, itu saya minta tolong datang ke rumah saya untuk ibadah. Saya bilang gitu. Akhirnya telepon mama, "Mama, nanti ada temanku ya, uh, datang gitu, tapi cuma datang main gitu." Iya, terus datang, terus ya mungkin mereka sharing-sharing ya, karena aku di Hong Kong, temanku di Indonesia, mungkin dari berjalannya waktu itu mungkin mendengar kesaksian dari teman-teman saya dan mendengarkan apa yang saya dapat dari khotbah-khotbah itu, sedikit pun hal apapun itu saya ajarin ibu saya, mama saya itu. Sampai akhirnya mama saya itu belum percaya Tuhan waktu itu. Teman-teman saya itu uh, ada teman lagi dimintai tolong untuk datang ke rumah dan ibadah bareng di rumah saya gitu. Dan puji Tuhan sama Tuhan Yesus, di kampung saya itu luar biasa. Nggak gimana ya, nggak ada hal-hal pokoknya boleh mati, nggak. Ya puji Tuhan ya, saya ditempatkan di kampung saya. Sekalipun mungkin ada sedikit sindiran dari itu waktu sholat Jumat itu pasti ada lah sedikit. Cuma puji Tuhan nggak ada hal-hal yang untuk pelarangan beribadah apa-apa itu nggak ada. Sampai akhirnya mama saya pun percaya Tuhan. Waktu itu aku pulang pulang ke Indonesia Puji cuti Tuhan ya. waktu itu. Ya waktu itu cuti di Indonesia, aku dihakimi sama didudukkan sama Pak Lek sama Bule, pokoknya itu oh ya seperti itu, kamu tuh nggak bener ya, Islam itu pokoknya seperti adik saya yang ngomong sama saya waktu itu kan, ibunya sama bapaknya, kamu ngerti nggak, Islam itu agama yang paling benar, kamu itu kalah gitu, kamu itu kalah karena uh, kamu tuh sendiri. Saya waktu itu tuh karena saya on fire ya, aku tuh pakai salib yang besar itu loh. saking saking senangnya itu, saking Kalung ya, senangnya. kalung. Iya, aku pakai kalung yang Oh, besar. Pokoknya saya bangga jadi anak Tuhan gitu. Saya pakai itu. Saya dihakimi enggak takut. Di itu enggak sama sekali enggak takut. Pokoknya saya percaya Tuhan akan menolong saya apapun yang terjadi karena saya melihat kebaikan Tuhan dari kehidupan saya. Saya bisa melewati semuanya sekalipun itu tidak mudah dalam hal apapun lah. Memang itu Tuhan itu enggak ada yang mudah. Tapi di dalam Tuhan kita selalu ada jalan. Gitu. Sekalipun itu butuh proses, tapi ada jaminan di dalam Tuhan itu. Akhirnya dihakimi seperti biasa. Nanti kalau kamu nggak ada yang mau, kalau kamu lebaran itu, kalau sini lebaran kalah, kamu itu pokoknya seperti itu, hal-hal itu seperti. Nah, aku nggak nggak ngereken kayak gitu. Sampai sampai akhirnya keluar
bertiga tahu semua saya percaya Tuhan, tapi waktu itu belum ada yang tahu ya. Maaf koreksi soalnya lama kan. Akhirnya mama saya dibaptis. Waktu itu dibaptis selam. Tapi Puji bapak, Tuhan. iya waktu itu bapak belum. Cuma bapak itu dibaptis percik kalau nggak salah. Apa gimana? Ya pokoknya, Hmm. tapi puji Tuhan bapak sama ibu sudah percaya Tuhan. Sekalipun prosesnya yang luar biasa, tapi dalam hal percaya Tuhan nggak ada perlawanan, nggak ada itu. Terus mama saya setelah percaya Tuhan sudah saya stop hal-hal yang biasanya kan kalau orang Jawa kan sajen apa-apa itu kan sudah ikut Tuhan semuanya stop, nggak boleh seperti itu, nggak boleh pokoknya hal-hal itu nggak boleh dilakukan. Kita boleh menghormati tapi tidak boleh mengikuti, saya bilang gitu. Karena kan biasanya kita kan ada nyadran apa-apa itu loh, apa namanya, ke apa itu tempat-tempat itu kubur-kuburan, terus apa namanya nyadran ya, nggak tahu lah pokoknya itu nggak, kita stop, sudah nggak ada seperti itu. Akhirnya uh, mama saya dijauhin sama saudara-saudaranya, nggak ada yang mau datang ke rumah. Pokoknya Hmm. dikucilkan sama saudara, kan ada 5 saudara, dikucilkan mama saya, itu kasihan sebenarnya, karena waktu itu kan saya terus kerja lagi. Waktu itu mama saya dikucilkan itu sangat lama sekali, tapi karena anugerah Tuhan mama saya itu uh, karena mama saya itu lugunya pakai banget, nggak bisa baca, tapi dia percaya Tuhan. Pokoknya uh, apa saja yang saya dengar firman itu saya sampaikan sama mama tuh. Jadi terlalu lugu sehingga mama saya itu hanya, tapi semua karena kasih Tuhan ya. Tapi mama saya itu nggak nggak merasa aku lebih nganu, aku tak balik neng Islam neh yo, aku lek bisa caranya seperti ini aku nggak sanggup, karena mama saya sendiri kan waktu itu, benar-benar sendiri, nggak ada orang Kristen itu, mama saya sendiri. Tapi saya uh, cari gereja yang dekat rumah, karena kan kita nggak, namanya juga kita bukan orang Kristen, jadi nggak tahu kan gereja itu, gereja mana-mana itu kita nggak tahu. Terus adanya itu di tetangga desa gitu, tapi butuh proses, dan saya minta tolong sama teman saya itu. Jadi setiap minggu teman saya itu yang dari Malang itu datang ke rumah saya. Itu satu mobil itu setiap minggu mereka itu datang untuk beribadah bersama untuk menguatkan mama saya terlebih dahulu. Akhirnya saya izin sama RT bahwa ada teman saya yang mau ibadah di rumah. Saya bilang gitu, boleh enggak? Gitu. Ya boleh. Itu berjalan lama sekali, dan mereka bawa makanan sendiri lah. Nggak tahu kenapa saya itu memberanikan diri mengundang tetangga itu. Saya kalau nggak keberatan boleh gabung, saya bilang. Uh, dan mereka tetangga itu datang loh, ikut ibadah loh. Waduh, luar Iya biasa. puji Tuhan, iya puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi berhubung saya kan mau balik lagi, setelah saya balik ke Hong Kong sudah nggak berjalan, karena kan nggak ada yang itu, nggak, maksudnya nggak ada saya gitu, mama saya otomatis takut kan, Nggak ada takut. yang bergerak ya. Iya, nggak ada yang berakhirnya, tapi proses ya lama sih, lama itu, berjalan waktu lama, kita kita ibadah, kita bareng-bareng sharing, doa bareng tetangga-tetangga itu sampai berapa rumah ya itu ikut ikut
ikut ibadah biasa, ikut ibadah. Itu sampai akhirnya ibu saya sama bapak saya suruh ibadah sendiri ke tetangga desa sampai di ada gereja gitu ya. Dari situ mama saya mulai pelan-pelan bertumbuh di situ. Nah, pokoknya ya ibadahnya di situ. Saya pergi ke Hong Kong, cuma saya pantau lewat jarak jauh saja waktu itu. Nah, sampai akhir, tapi adik saya belum percaya Tuhan. Tapi ini pergumulan saya, ini tugas saya lagi. Tapi saya imani di dalam nama Tuhan Yesus, nah, jiwanya itu milik Tuhan. Karena satu keluarga, satu diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan juga. Itu saya imani. Ya. Nah, ada waktunya Tuhan akan bekerja gitu. Tapi uh, kalau saya telepon adik saya selalu mengucap salam, bukan assalamualaikum lagi. Karena ya maaf, aku nggak toleransi lagi gitu loh maksudnya. Tapi itu adalah maksudnya kenapa harus aku yang toleransi terus kan ya nggak mungkin ya, sekali-kali aku ngomong salam dong gitu loh. Tapi puji Tuhan Ya, ya, adik ya. saya ngomong ya salam, saya bilang gitu salam gitu. Ya gitu seperti itu, saya harus harus saya, tapi puji Tuhan mama saya itu karena nggak bisa baca ya pokoknya lugu lah intinya. Mama saya itu setiap malam saya suruh pokoknya berdoa, dia itu mendoakan seluruh keluarganya, pokoknya sebisa apa yang di dalam pikiran Mae berdoa saja, cuma mendoani keluarganya, terus selalu ngomong sama anaknya itu uh, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kamu kemanapun berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ngerti nggak? Ngerti adik saya yang laki-laki itu. Tapi karena dia belum percaya Tuhan, akhirnya menikah dengan Islam gitu. Tapi ya nggak apa-apa, semua butuh proses. Ini tugas saya. Ini tugas saya. Tapi ya itu saya selalu mengabarkan kebaikan Tuhan karena keluarga saya fine-fine, nggak ada gimana ya, nggak ada yang berat-berat percaya Tuhan sampai akhirnya mungkin 3 tahun atau 4 tahun ini setiap saya yang dulunya waktu Natalan itu nggak ada yang datang. Waktu Natalan itu nggak ada yang datang karena kan apa namanya, mereka nggak mau menjamah, nggak mau datang ke rumah lah intinya karena saya Kristen ya gitu loh. Itu mama saya sendiri sampai puji Tuhan sampai dari tahun ke tahun mungkin 4 atau 5 tahun belakangan ini, puji Tuhan saat itu Natalan rumah saya itu penuh dari berbagai Oh, kampung puji itu main ke Tuhan. rumah. Iya, dari beberapa kampung tahu kalau tempat saya itu juga lebaran gitu loh. Maksudnya hari raya kayak gitu. Saudara-saudara semua datang ke tempat saya. Jadi sekarang itu kita merasakan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Sekalipun prosesnya itu tidak mudah sama sekali. Sebenarnya masih banyak banyak hal ya. Tadi yang sampai kelupaan tadi, setiap malam saya kan itu ya mimpi-mimpi yang nggak enak itu kan, mimpi Hmm. yang mistik-mistik itu ya, saya belum cerita, maaf Waktu ya. baca itu ya, Iya, pokoknya waktu setelah saya baca. percaya Oh, Tuhan itu, maksudnya mungkin dalam hatiku karena mbah saya kan dukun. Jadi dulu itu saya kan, oh, iya, dulu itu mbah dari bapak sih. Itu saya kan eh, dikasih apa itu mantra-mantra kayak jimat-jimat, itu bedaknya dikasih kembang-kembang kayak gitu kan, dikasih jampi-jampi lah intinya. Lah dari situ mungkin yuk mempengaruhi juga ya itu karena dia kan juga musuh Tuhan, setan-setan itu kan. Jadi dia itu nggak rela kalau saya itu percaya Tuhan. Nah, setannya itu nggak rela kalau saya percaya Tuhan. Jadi setelah saya percaya Tuhan itu setiap malam saya itu
mimpi uh, namanya itu ditemoni Nyi Roro Kidul, pokoknya dayang-dayang yang pakai baju itu nggak tahu ya itu nyata apa enggak saya nggak tahu. Tapi saya di dalam mimpi itu banyak dayang-dayang yang pakai baju-baju hijau seperti orang Jawa itu mendatengin saya itu mau diajak, tapi saya nggak mau. Kita itu sampai kayak perang kayak gitu loh, sampai sampai perang-perang kayak gitu. Cuma saya itu nggak bisa berdoa. Saya hanya bisa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Cuma itu saja. Terus malam berikutnya sama apa ya ulah, naga, seperti naga itu pokoknya mistik-mistik itu setiap malam itu saya cuma bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Cuma itu saja. Sampai di malam berikutnya saya itu diajak seperti ya itulah penguasa selatan itu diajak ke pantai, saya itu dikasih seperti harta-harta itu di dalam apa namanya pasir itu aku suruh ngeruk-ngeruk itu di dalam pasir, tapi saya nggak mau saat itu, saya nggak mau. Pokoknya setiap malam itu aku pokoknya peperangan rohani itu mengerikan itu setiap malam itu, sampai akhirnya saya cerita ke pendeta pendeta saya diajari ya, berdoa seperti, karena kan awal-awal pasti aku nggak bisa berdoa uh, Kristen kan, masih baru sekali ya gitu, seperti itu. Terus sampai akhirnya itu barang-barang jimat-jimat itu kan harus dilenyapkan kan, dihancurkan kayak gitu. Sampai mbah saya itu tanya, mbah yang dukun itu tanya, kenapa sekarang kok nggak pernah datang ke sini, Nduk, nggak pernah minta apa itu namanya, sekalipun saya Islam, tapi tetap ke perdukunan ya gitu, gitu kan. Saya kok sekarang nggak minta? Saya jawab, iya Mbah, saya sekarang punya keris. Loh, dari kok ngendi? Keris saya itu Kristus. Saya bilang saya sudah percaya Tuhan. Dari situ ya mungkin mereka kecewa ya. Nah, uh, karena mbah saya tahu siapa Yesus itu sebenarnya, dia itu tahu, tapi uh, mereka nggak mau percaya. Karena mungkin ya kan ada ada di tempat saya yang daerah situ kan ada gereja gitu. Mereka juga tahu bahwa Yesus itu siapa. Makanya saya bilang, saya punya keris, tapi keris saya itu lebih sakti sama keris sampean, saya bilang gitu. Candaan sama mbah saya udah tua. Keris apa itu? Kristus. Buat candaan sama mbah saya. Ya dari situ banyak banyak sekali sih cerita-cerita saya pengenalan Tuhan itu, kalau diceritakan mungkin nggak akan selesai gitu. Seperti itu, Pak Pri. Ya, luar biasa ya teman-teman ya, saudara, luar biasa. Ya ini ya, kadang-kadang saya kalau mendengarkan kesaksian, terus orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus, dia sudah memenangkan banyak orang. Saya tuh kadang-kadang suka malu sendiri gitu. Bagaimana dengan saya yang sudah lahir, sejak lahir itu sudah Kristen. Kalau dengan kesaksian kayak gini kayak ketampar gitu. Aduh Tuhan. Sebenarnya sederhana saya. Iya kan, cuma menyampaikan aja, mau terima nggak terima, biarin aja kan gitu ya. Sebenarnya kan begitu ya. Dan yang paling intinya adalah ada niat untuk mengatakan gitu kan. Menyampaikan gitu ya. Sebenarnya memang saya juga punya sih beberapa saudara yang masih belum percaya, cuma ya gitu. Iya, ya suatu saat mungkin ya saya yakin Tuhan akan memberikan
Amin. On Kita fire-nya itu imani. supaya saya Iya, sampaikan. iya, Nah itu iya, eh, iya. Mbak Gimana? Sulung waktu sekolahnya di apa? Sekolah di sekuler Di biasa, SD sekuler biasa atau biasa, sanawiyah atau sekuler, oh sekuler sekolah negeri biasa. biasa? Iya, Oh gitu. Saya pikir iya. sempat sekolah Islam gitu ya. Enggak, enggak, Luar biasa enggak. ya. Wah, Saya enggak ngebayangin tadi. minat saya. Heeh. Saya enggak minat. Berarti sebenarnya Enggak tahu bibit itu kenapa. sudah ada sejak kecil ya. Iya, saya percaya itu. Oke, baik. Ya, Mbak Sulung setiap ada kesaksian saya selalu memberikan hadiah ayat ya bagi yang Iya, bersaksi. Saya malam ini Mbak Sulung itu mendapatkan 1 Timotius 1 ayat Timotius 15 1. dan 1. 1 Iya, Timotius 1 ayat 15 dan 16. Kalau bentar-bentar. Mbak Sulung Saya tak. ada Alkitab, 1 Timotius 1 1. ayat 15 dan 16. Saya baca ya. Iya, silakan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, Aku, kesabarannya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. haleluya, Ini sangat luar benar-benar, biasa. ini benar-benar, karena benar-benar saya ini benar-benar, benar-benar dari Tuhan, karena sejak saya percaya Tuhan itu, saya itu melakukan hal apapun itu nggak tahu kenapa selalu akan mengingat Tuhan kayak gitu. Kira-kira benar nggak ya Tuhan, aku ini nanti jadi batu sandungan nggak ya, seperti itu. Mhm, mhm. Ada Eh, semacam keresahan seperti itu ya. iya, iya. Nah, itu Mhm, selalu mhm. selalu ini sepertinya nggak baik ini. Aku malu kayak gitu loh, karena kita membawa nama Mhm. Tuhan loh dimanapun Betul, kita berada. betul. Sekalipun Ya, saya orangnya konyol, tapi saya tetap tetap Tuhan itu nomor satu gitu. iya, betul. Karena rasa dosa itu yang merongrong kita terus. Makanya di ayat Iya, 16 dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, karena itu karena dosa. iya, Agar dalam iya, diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Bayangkan. iya, Jadi Yesus tetap sabar. Kan iya, sebenarnya benih itu kalau lihat kesaksian, kalau saya dengar kesaksiannya Mbak Sulung, sebenarnya benih itu sudah ada dari dulu, tapi sabar Tuhan menunggu terus sampai akhirnya iya, di Hong iya, Kong lah Mbak iya, Sulung menerima iya, Yesus kan. iya, iya, Cuma pertanyaan betul saya gini, sekali. waktu Mbak Sulung menerima Al-Quran, itu yang Iya, ngasih siapa? itu kalau nggak salah itu eh, temannya yang doakan saya. Temannya Mungkin yang kenal mendoakan, oh yang orang Hong Kong itu, karena iya, kan iya, iya. mereka kan ada adopsi gereja, gereja, punyaan orang Hong Kong, ada mungkin kerjasama sama gereja Indonesia gitu. Saya pun enggak, Hmm. sekarang udah enggak ketemu, enggak tahu, tapi saya ingat wajahnya sih. Jadi temen gitu. Dia pinjemin aku Hmm. itu untuk mungkin nggak tahu ya, Belajar juga. maksudnya Maksudnya untuk, mungkin compare gitu ya, buat compare. iya, karena sepertinya dia pun juga waktu itu dia juga baru terima Tuhan. Oh, gitu. Jadi dia itu karena aku lihat di dalam Al-Qur'annya itu sudah kecoret-coret. Jadi kan aku ngerti kan. Oh, Hai, sebentar. iya, iya, silakan.
Baik, saudara terkasih dan nama Yesus Kristus yang berada di room di Zoom FM. Sekiranya ada teman-teman atau saudara yang mau bertanya, silakan mengangkat tangan aja supaya kita teratur, tidak tabrak-tabrakan untuk bertanya kepada narasumber. Ya, sekali lagi saya ingatkan aja, jangan ada pertanyaan yang sehubungan dengan lokasi ya. Lokasi yang tentu saja di kampungnya atau di Indonesia. Karena biar dimanapun kita tetap menjaga ya, agar Mbak Sulung ini aman ya di dalam kehidupannya gitu. Baik, jadi teman-teman sambil menunggu narasumber kita, Mbak Sulung, Siap, saya sudah. sudah Sudah, selesai? Oh, sudah. Nenek mau nenek ya, tidur. manggil ya nenek ya. Iya, Oh, mau tidur ya? mau tidur. Iya, Mau tidur. Oh. dia udah tahu. Ini nenek ini apa? Agamanya Kristen kah, Hindu, Buddha, atau Nggak Konghucu? punya agama, tapi dia suka kalau aku doa Oh, dalam nama Tuhan Yesus. oh gitu. Dia seneng Dia sudah. gitu, pokoknya. Karena kita kan kalau nenek sakit apa itu kita kan bersepakat doa, teman-teman saya doa bareng gitu, dia merasa perhatikan gitu, senang gitu. Oh, Dia nggak punya oke, oke, agama, oke. ya seperti itu. Makanya Luar kita, biasa. aku melakukannya dengan tindakan aja, biar mereka melihat saya itu ada Tuhan dalam kehidupan saya. Mhm. Karena nggak mudah Baik. kan kita mengunjuli mereka gitu, cuma saya bawa dalam doa aja biar proses yang seperti itu. Tapi dia Mhm. senang kalau saya doa dalam nama Tuhan Yes. gitu. Baik, saudara, ada mau yang bertanya seputaran kesaksian dari saudara kita Mbak Sulung? Silakan dibuka mic-nya aja. Silakan ada. Jadi dalam satu keluarga itu Mbak Sulung tinggal siapa yang masih belum percaya? Adik, adik sama kakak. Ada dua orang itu ya. Jadi mama, bapak, sama Mbak Sulung sudah ya, sudah percaya ya. Iya, Jadi tinggal iya, dua ini yang belum ya. iya. Kalau Mereka suami sudah kan menikah dua-duanya. udah semua. Kalau suami aku itu tadinya Katolik, Heeh. terus mau Tapi menikah dengan pindah ke. saya, Heeh. karena aku nggak mau. Saya nggak mau sama Oh, itu dulu, jadi ketika karena memilih Mbak Sulung sebagai istri, dia pindah agama, pindah iya, aliran. tapi ternyata di dalam doa pun dia pengennya nikah sama orang Kristen, lucu. Iya, 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 iya. seperti itu. Baik. Baik, teman-teman, saya sekali lagi mau ingatkan bahwa eh, jika teman-teman, sebagian dari teman-teman mendapatkan rezeki, kalian bisa sisihkan sebagian rezekinya untuk menolong, membantu, atau mensupport kegiatan Mbak Sulung dalam memperluas kerajaan Allah melalui kesaksian-kesaksiannya ya. Bisa diberikan atau ditransfer ke BCA di 5940676659 atas nama Setiawati, atau ke BRI di nomor rekening 0437 01 038 871 535 atas nama Setiawati. Semua yang diberikan kepada Mbak Sulung atau MS itu kita akan tidak potong-potong ya, jadi maksudnya akan diberikan seluruhnya. Baik Mbak Sulung, Mbak Sulung bisa ini nggak? Saya dengar katanya Mbak Sulung suaranya bagus ya kalau menyanyi. Bisa Enggak lah, menyaksikan enggak bisa. satu dua lagu, kalau ada lagu favorit Malahan. mungkin lagu rohani. Nah, saya itu males suaranya, nggak bisa nyanyi. Oh nggak Cuma bisa nyanyi. lagu, iya cuma lagu waktu aku percaya Tuhan awal itu saya masuk ke gereja itu, saya Hmm. itu aku ku tak membawa itu
itu benar-benar bikin hatiku hancur itu. Oh, ya, Itu ya, saya tahu lagunya itu. itu dulu waktu awal-awal kenapa saya itu mantep pokoknya waktu awal masuk gereja terus Oh, pujiannya kan itu kan itu mhm. bikin hatiku itu hancur gitu aku nangis yang pokoknya saya merasakan hatiku itu hancur kayak gitu memang Senangis-nangisnya lah gitu. iya itu dan di situ saya punya kekuatan eh, untuk terima Tuhan saat itu juga waktu itu seingat saya Mhm. itu karena saya Mhm. waktu pertama datang ke gereja itu eh, dalam namanya Islam syahadat ya itu aku minta itu langsung langsung saya minta untuk Mhm. doa percaya Tuhan Lagunya gini ya, ku tak membawa apapun apapun juga juga. Terus, tapi kembali ke surga itu refnya, inilah yang ku. inilah yang punya hati sebagai hamba yang mata akan setia padamu Bapa. Udah itu aja. Fals. Oke, saya akan coba menyanyikan sebuah lagu itu ya. Eh, Sebentar saya ambil dulu gitar, kita nyanyikan sebuah lagu. Apa namanya? Mbak Sulung boleh boleh ikutan nyanyi juga ya. Oke. Ku, ku, ku membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun kau bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Waduh, luar biasa. Ini lagu-lagu lama. Saya juga dulu Iya, sempat karena mendengar kan lagu ini. saya kan lama percaya Iya, Tuhan betul. tahun Tapi memang lagu 2000 ini itu. memberkati sekali ya. Ya itu yang mau saya merasakan itu jamahan Tuhan dari lagu itu. Jadi teman-teman, dari yang saya tarik dari kesaksian Mbak Sulung ini, sama sekali dia tidak ada yang namanya mengkristenisasi. Ya, Mbak Sulung hanya memberitakan firman Tuhan. Keputusan tetap berada di tangan yang disampaikannya. Ya tentu saja ini pekerjaan dari Tuhan Yesus kita ya, bukan kekuatan dari Mbak Sulung. Beliau hanya menyampaikan apa yang patut dia sampaikan kepada penerima berita itu. Tapi ini luar biasa ya, sehingga banyak di kampungnya yang merasakan sukacita dengan pengajaran mengenai Tuhan Yesus ya. Apalagi mamanya, bapaknya bertobat menerima Tuhan. Luar biasa sekali. Baik teman-teman, ya waktu juga yang akan memisahkan kita karena tidak ada yang mau bertanya dan di Hong Kong juga saya rasa udah malam ya. Saya rasa Mbak Sulung juga mau segera Enggak istirahat. beda apa kalau mau yang bertanya. Oh silakan, dibuka lagi nih sama Mbak Sulung. Jika ada yang mau bertanya silakan bertanya.
masa dia waktu katanya. Karena neneknya sudah tidur katanya. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya banyak Silakan kesaksian yang saya alami, cuma kan nggak mungkin saya cerita semuanya, semuanya. nanti nggak Iya, cukup iya. gitu. Nanti sampai pagi ya jadinya ya. Iya. Akhirnya begadang gitu. Nah ini Mbak Sul ini salah seorang yang rajin sekali teman-temannya untuk standby di Zoom WAFM. Saya juga kadang-kadang suka antusias gitu ya melihat Karena semangatnya Mbak Sul. banyak hal-hal yang tidak saya ketahui sebelumnya. Jadi Oh, ada pengajaran yang dapat diterima ya dari. iya, tentang yang kepercayaan saya dulu. Oke. Itu Ya, ya, jadi ya. kenapa saya asik gitu, karena di sini kan banyak pengajaran yang Ya, banyak sampai membantu saya juga itu, ya. iya, terus saya itu sampai, oh ternyata seperti ini. Oh, untung loh saya itu percaya Tuhan, sampai kadang itu seperti Tidak ada yang terlambat. iya, Oke maksudnya lah. maksudnya setelah saya itu dari sini itu eh, disingkapkan Tuhan lewat hamba-hamba yang punya apa itu namanya, pengajaran-pengajaran yang tidak saya tahu itu, saya saya shock gitu loh, ternyata seperti ini ya gitu. Makanya saya beruntung, Tuhan itu milih saya, bukan saya yang memilih Tuhan Yes. gitu. Ya memang pernah sih sudah percaya Tuhan pun itu ada pergumulan yang luar biasa, sampai saya itu hampir oleng untuk untuk balik lagi, Oh gitu, balik sempat lagi. oleng juga ya. Iya, itu hampir, mungkin sedikit lagi oleng, tapi Tuhan nyatakan kuasanya lewat kejadian. Waktu itu saya ingat, waktu itu aku itu bertanya-tanya, waktu itu di gereja, di school gitu, di school saya itu tiba-tiba nggak tahu kenapa saya itu merasakan ketidakpercayaan. Mosok, maksudnya dalam hati, masa Tuhan Yesus itu Tuhan kayak gitu. Itu udah percaya loh. Itu saya sudah baptis. Saya sudah pelepasan. Itu saya sudah namanya apa? Tuhan kasih semuanya untuk saya. Itu di dalam hati saya itu masih ada keraguan. Itu makanya saya itu kalau saya ingat, kan masih ingat memang, karena itu momen yang tidak bisa terlupakan itu, sampai akhirnya saya itu benar-benar ikut Tuhan sampai hari ini itu semua karena kejadian itu. Waktu itu saya ada keraguan, masa si Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, dan saat karena saya kan dari kecil sudah ditekoin itu kan gitu, jadi masa sih si ini itu, masa sih Yesus itu Tuhan, dan ini loh sesembahan itu. Seperti itu pergumulan di dalam otak saya waktu itu. Dan tiba saatnya waktu itu ibadah, ada ibadah, akhirnya ada orang yang pelepasan waktu itu. Ada pelepasan nggak terkontrol, akhirnya dia ya tahu kan kalau pelepasan seperti apa, seperti binatang seperti itu. Terus udah selesai, kita tutup ibadah, udah selesai itu. Akhirnya yang teman saya itu minta saya untuk nemenin dia ke kamar mandi. Itu badannya lebih tinggi dari saya karena saya kecil kan. Saya itu antar dia ke kamar mandi. Di tengah perjalanan itu masih di gedung gereja, tapi ada pintu kaca gitu. Tiba-tiba dia itu lari, itu seperti kesurupan kalau orang, karena nggak semua orang tahu pelepasan itu kesurupan lagi. Itu dia mau lari ke jalan raya. Aku itu kan
masih nggak shock gitu ya, karena dia sama aku, nggak ada orang lain, semua di dalam gereja itu. Aku tuh cuma ngomong, dalam nama Tuhan Yesus kamu berhenti. Dia itu berhenti seperti mandek gitu, langsung aku, dalam nama Tuhan Yesus kamu berhenti, saya bilang gitu. Dia itu langsung mandek, jegrek, nggak bergerak sama sekali. Itu yang membuat saya tuh shock gitu. Akhirnya saya bawa dia dalam Jadi berarti ruangan. malah Mbak Sulung yang shock ya? Iya, karena aku kan cuma dalam nama Tuhan Yesus kamu berhenti, Kaget saya lah bilang gitu gitu. ya. Kaget karena dia kan lari kenceng. Dan aku ngomong cuma Hmm. saya tunjuk dalam nama Tuhan Yesus kamu berhenti. Itu yang saya bisa kan. Karena aku kan nggak, sekalipun percaya Tuhan kan belum dikasih otoritas untuk yang gimana-gimana gitu kan sama Tuhan. Cuma yang saya ingat, dalam nama Tuhan Yesus kamu berhenti, itu aja. Akhirnya dia mandek, jegrek, seperti nggak tahu. Biasanya kalau lari kan masih gimana, itu benar-benar berhenti saat itu. Dan dari situ saya bawa dia ke ruangan, saya panggil teman-teman, dan kaki itu masih koplok kalau saya itu. Dan dari situlah titik balik di mana saya itu uh, makin percaya sama Tuhan sampai hari ini, karena nama Tuhan itu. Mungkin kalau nggak kejadian itu aku nggak tahu lah ya. Ya itu karena nama Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Mbak Sulung, ini ada yang angkat tangan, namanya Pak Samson, mau bertanya, boleh kasih waktu ya? Silakan Pak Monggo Pak. Samson. Shalom, Silakan Pak Samson. terima kasih atas waktunya. Wah, ini saya bukan bertanya sih, mungkin bisa dibilang saya cuma mengacungi jempol sama Mbak nomor 1, nomor uno, Sulung. Nah, ini Tuhan benar-benar pakai Mbak Sulung, juga sudah bertemu dengan dunia roh, sudah menengking itu namanya, apa tadi? Naga ya Mbak ya? Iya, nah, ya peperangan seperti itu, peperangan naga. Kalau saya lihat ya, ya kalau dari cerita-cerita itu namanya penguasa selatan sama dayang-dayangnya itu aja. Itu karena mungkin nggak tahu itu bener apa enggak, tapi di dalam cerita-cerita orang luar kan seperti itu. Tapi di dalam mimpi saya melihat itu, dan saat saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak bisa menyentuh saya. Gitu. Haleluya, itu kan juga mungkin ya, itu sebetulnya Mbak Sulung sudah dipakai Tuhan. Tuhan itu mau menunjukkan ke Mbak Sulung kalau roh Tuhan itu lebih berkuasa atas mereka. Mereka nggak bisa apa-apa kalau dengan nama Tuhan Yesus toh Mbak. Nah di situ saya juga, makanya itu saya acungi jempol, keimanannya Mbak Sulung luar biasa. Itu aja. Terus ini juga kalau enggak sekarang, kalau memang bisa ketemu lagi, kita juga mau pelayanan kita kalau bisa sama-sama berdoa. Paling tidak supaya untuk melayani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar orang yang enggak tahu mau membuka hati supaya mau dibaptis juga seperti Mbak Sulung. Gitu aja. Terima kasih Mbak Sulung atas waktunya. Terima kasih Pak Samson. Salam. Semangat melayani Tuhan. Selamat jadi berkat. Iya, luar biasa. Ini juga ada bersama kita ini Kak Ruby ya, ini dulu juga pernah bersaksi bersama kita ini. Kak Ruby kalau nggak salah sebentar lagi mau dibaptis ya, Kak Angel. Shalom. Wah ini Kak Angel juga ini luar biasa nih, tapi saya sempat mau minta Kak Angel untuk bersaksi juga ya, yang Kak Ruby ini. Kita doakan aja supaya semua berjalan dengan lancar dan nanti tiba saatnya Kak Ruby bisa memberikan kesaksian juga gitu ya di rumah. Baik, ada lagi sahabat WRN yang mau bertanya, teman-teman, saudara? Shalom, selamat malam.
Ya, malam Pak Lukman Selamat Hakim. malam, Pak. Waduh, apa kabar, Bro? Puji Tuhan, baik, baik, baik. Aduh, Ya tadi udah beri kesaksian ya, emang luar biasa itulah keajaiban Tuhan Yesus kan. haleluya. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan mau kan. Mm-mm. Betul. Iya, ya mau nanya sedikit sih sama Mbak Sulung. Boleh, 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 boleh. boleh Pak. Salam kenal ya. Iya, Pak. Salam kenal. Saya juga Lukman Hakim dari Cirebon, Iya, Jawa siap, Barat. Pak Lukman. Jadi gimana gitu perasaan sekarang dulu gitu? Ya, perasaannya ya beda lah. Pokoknya ya beda lah. Kita sekarang kan ada sukacita yang tak tergambarkan. Gimana pokoknya ikut Tuhan itu apapun itu masalahnya, itu kita diajarkan selalu berdoa terlebih dahulu. Tidak diajarkan tidak menggerutu dan mengasihi musuh. Memang sulit ya, itu tapi di dalam Tuhan itu seperti ada connect aja, kita nggak boleh, itu nggak boleh loh gitu. Seperti itu. Pokoknya ada jaminan aja Pak. Sekarang lebih sukacita. Ya amin, sukacita, damai sejahtera ya. Iya, iya Pak. Jadi Lebih ada ke nyaman karena ada jaminan Tuhan Yesus itu kan. tapi udah tahu kan tujuan orang Kristen udah jelas ya. Sudah tahu Pak. Saya pengikut Tuhan juga sekalipun masih tetap harus selalu belajar karena di dalam Tuhan tuh banyak hal harus kita lewati, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Pergumulan itu banyak Pak. Jadi boleh ya aku masukkan dikit ya. Boleh Pak. Jadi kalau ibarat kita beli mobil kan atau beli motor gampang gitulah. Kayak kita diselamatkan itu kayaknya gampang ya, tapi kita juga harus perlu menjaganya gitu. Artinya maintenance-nya, perawatannya. Iya, Kalau kita tanpa perawatan kan motor kita juga rusak. Kalau kita beli motor nggak dirawat, nggak diganti oli, nggak diservis. Sama kekristenan juga kalau kurang rawatan, kurang pemeliharaan, artinya apa? Perawatan dan pemeliharaan itu ya kita tadi membaca Alkitab dan berdoa kan atau baca firman-Nya gitu. Nah, itulah maintenance-nya. Hanya itu. Jadi perlu membaca firman dan berdoa. Itu pokok utama. Itu maintenance-nya. Kalau kita kurang berdoa, kurang membaca firman, kita lemah karena kan tahu sendiri. Roh memang penurut, daging lemah gitu. Iya, betul sekali. Iya, Makanya terima kasih ya Pak Lukman. jadi perlu perawatan gitu. Kita jangan saya udah dipercaya, udah cukup diselamatkan, tapi kita harus maju lagi selangkah. Kita harus lagi lebih berjeri lelah. Gitu. Artinya kita harus berjeri lelah itu apa artinya? Hendaklah terus kita berdoa, jadi berjaga-jaga dan berdoa kan itu. Iya, Pak. Masih Itulah belum pokok puas utama. Ya, Pak. Iya. Ya itu aja sih. Jadi harus baca firman dan berdoa, itu kuncinya, dan membuka diri bagi Tuhan supaya kita diberikan roh hikmat dan wahyu agar pembacaan kitab itu dapatkan roh hikmat dan wahyu, bukan doktrin, bukan hanya tafsiran, tapi benar-benar realitas gitu. Nah, supaya kita menjadi para pelaku firman-Nya. Ya amin ya. Makasih ya. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Bapak Lukman Hakim atas nasihatnya. Ya, ini tentu bukan berlaku untuk Mbak Sulung aja, tapi buat kita semua ya. Harus rajin membaca Alkitab. Karena ya menurut saya sih Alkitab itu seperti map ya, seperti peta menuju kita ke suatu tempat, yaitu surga. Bagaimana untuk mencapai surga? Adanya di Alkitab itu. Baik, ada lagi?
Yang mau bertanya? Kak Angel? Shalom Kak Angel. Wah, Kak Angel lagi nggak di ini ya, nggak monitor ya. Baik, kalau gitu kita tutup aja kesaksian malam ini. Apa namanya? Kita sudahi karena sudah cukup malam, sudah jam 8:30 lewat. Nanti Mbak Sulung yang mau berdoa tutup atau saya? Bapak aja. Saya aja. Baiklah. Baik, masih kita bersatu dalam doa. Bapak, kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan Yesus. Untuk mengucap syukur ya Bapak atas perhatian-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Bapak di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Karena hingga malam ini Tuhan kami boleh merasakan anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bisa bernafas, kami bisa berkumpul, meskipun mungkin kami dalam keadaan sakit, tapi kami masih bisa bersilaturahmi meskipun itu dalam online Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Bapak, kami terima kasih Tuhan Yesus karena acara ini berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah kesaksian yang disampaikan oleh Mbak Sulung tadi Tuhan menjadi kesegaran iman baru bagi kami Tuhan Yesus. Kami di-refresh lagi Tuhan. Kami diperbaharui lagi Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang layak untuk disembah dan dipuji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Kami akan tutup acara malam ini, kesaksian malam ini. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan istirahat. Biarlah di dalam istirahat ini Tuhan selalu menyertai kami bersama malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Lindungi kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah berkat-Mu Tuhan menyertai kami kemanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami ucap dan doa. Haleluya, amin. Baik teman-teman WFM dimanapun kalian berada, saudara-saudara, akhirnya kita akan berpisah. Sampai ketemu di Selasa minggu depan di jam yang sama, yaitu jam 7. Kalau misalnya mundur seperti tadi, ya paling tidak jam 7.15 ya. Karena tadi ada saat teduh, jadi agak maju sedikit. Sampai ketemu, dan Tuhan berkati. Ya, kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Murtadin ini, teman-teman. Kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Kesaksian yang sangat memberkati kita, teman-teman, karena beliau ini seorang Muslim sejak kecil ya, teman-teman. Lahir dari keluarga Muslim yang taat. Bahkan ada keluarganya yang haji gitu, teman-teman. Artinya ini mereka sudah Muslim yang sangat-sangat taat gitu ya, sejak mereka kecil dibina dalam keluarga Muslim yang baik gitu. Tetapi pada akhirnya kalau dia memutuskan untuk meninggalkan Islam ini, teman-teman, ini sebuah pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Mujizat lah itu ya, karena kalau dipikir-pikir mereka itu kalau sudah sangat tertanam di dalam agama mereka, sudah mendarah daging di dalam pikiran mereka, apapun yang berbeda dengan keyakinan mereka pasti disebut kafir gitu. Nah ini kan luar biasa, teman-teman. Tahu sendiri toh bagaimana mereka memandang orang Kristen seperti apa dari kalangan-kalangan yang radikal itu, teman-teman. Pasti kafir, masuk neraka dan lain sebagainya. Tetapi ibu ini dia kemudian percaya kepada Kristus. Tentu ini tidak ada campur tangan manusia, teman-teman. Pasti karena Tuhan bekerja sungguh-sungguh di dalam hati dan pikirannya, sehingga akhirnya ibu ini meninggalkan Islam dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari teman-teman yang setelah mendengarkan kesaksiannya, yang merasa diberkati, tulis hal-hal apa saja yang teman-teman dapatkan di dalam kolom komentar, sehingga teman-teman yang lain pun juga diberkati dari apa yang teman-teman dapatkan dan tuliskan di dalam kolom komentar.
Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Saya meminta teman-teman untuk terus dukung channel ini ya, lewat subscribe, like, komen, dan share. Terutama share kepada banyak orang di media sosial teman-teman, supaya kesaksian ini boleh didengarkan oleh orang banyak ya. Ternyata ada orang yang dari keluarga muslim yang taat murtad meninggalkan Islam itu. Jarang terjadi teman-teman. Biarlah ini kesaksian boleh menjangkau banyak orang, dan banyak orang di luar sana boleh mendengarkan dan percaya juga kepada Yesus Kristus. Baik teman-teman, sampai di sini video kita. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya ingatkan teman-teman, mari subscribe, tekan tombol loncengnya, supaya ketika saya mengupload video berikutnya nanti, teman-teman tidak ketinggalan ya informasi mengenai video-video baru yang akan diupload dalam channel ini. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari terlebih dahulu kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Teman-teman sekalian, firman Tuhan ini adalah salah satu pegangan yang sangat kuat bagi kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, bahwa fakta memang mengatakan dari firman Tuhan ini tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini teman-teman yang olehnya kita diselamatkan selain daripada Yesus Kristus. Ini jelas firman Tuhan ini teman-teman ya, eksplisit. Kalau masih ada orang Kristen yang kemudian ragu-ragu dengan imannya, yang kemudian masih mudah terpengaruh dengan perkataan para polemikus, misalkan Kainama, Bangsa Muda, dan lain sebagainya, yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu hanya menyelamatkan kaum Israel, atau Yesus itu hanya nabi, sekedar nabi, dan lain sebagainya. Firman Tuhan ini mengkonfirmasi kepada teman-teman yang masih ragu-ragu bahwa benar Yesus itu adalah juru selamat. Hanya di dalam Dialah satu-satunya kita memperoleh keselamatan teman-teman. Jangan ragu lagi terhadap hal itu. Ya, teman-teman mungkin selama ini bingung, wah benar nggak sih Yesus itu juru selamat dan lain sebagainya. Firman Tuhan ini jelas teman-teman, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini teman-teman yang kemudian membuat teman-teman dapat selamat setelah nanti meninggal, kecuali kalau Anda percaya kepada Kristus. Mau cari nama lain pun, siapapun itu yang tersohor, yang terkenal, yang berpengaruh dimanapun di bawah kolong langit ini teman-teman, tidak pernah ada dari mereka itu yang bisa membawa keselamatan kepada teman-teman, yang bisa menyelamatkan teman-teman dari dosa-dosa, kecuali Kristus, kecuali Yesus. Karena Dia telah berkorban di atas kayu salib, Dia mati, Dia dikuburkan, bahkan Dia telah bangkit. Dari semua proses itu adalah proses di mana Dia menebus kita dari dosa-dosa kita teman-teman. Dan kenaikannya ke surga adalah saat di mana Dia mempersiapkan tempat untuk kita. Ya, maka ketika kita mati nanti, kita tidak mati secara fisik, kita memang habis mati, tetapi jiwa kita dalam kebahagiaan bersama dengan Dia karena kita telah percaya kepada Dia, dan keselamatan menjadi bagian yang pasti. Dari firman Tuhan ini juga lah orang Kristen selalu berkata keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan, bukan kira-kira, atau bukan semoga. Tidak ada dalam kamus orang Kristen teman-teman. Dan bagi teman-teman juga yang mungkin masih ragu terhadap keselamatannya, firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan hanya di dalam Yesus kita mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu, di dalam terminologi orang Kristen tidak mengenal mudah-mudahan, kira-kira, semoga, nggak ada teman-teman. Semua berbicara tentang kepastian akan keselamatan. Bagi teman-teman yang belum percaya kepada Kristus, pikirkan. Firman Tuhan ini jelas bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kemudian membuat teman-teman terhindar dari hukuman. Teman-teman pasti akan dihukum ya, kalau Anda tidak percaya kepada teman-teman. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang membuat teman-teman selamat, yang membawa teman-teman kepada keselamatan, kecuali pada Kristus. Nah, jika teman-teman saat ini masih berada di luar Kristus, pikirkan bagaimana nasib Anda ke depannya nanti. Pikirkan apakah Anda pasti diselamatkan atau tidak oleh nama-nama yang Anda percaya saat ini. Pikirkan itu teman-teman. Sebab firman Tuhan ini jangan eksplisit di bawah kolong langit. Kalau sudah berbicara di bawah kolong langit berarti berbicara dunia.
Nah, di dalam dunia ini siapa yang Anda percaya? Kalau selama yang Anda percaya itu di luar daripada Kristus, saya pastikan Anda berada di bawah hukuman dosa. Oke teman-teman, demikian renungan kita yang singkat. Biarlah renungan yang kita baca dan yang kita renungkan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin setia dan taat kepada Kristus. Dan bagi teman-teman yang belum percaya kepada Kristus, menjadi sebuah pemikiran baru untuk mempertimbangkan masa depan kehidupan kekal nanti. Oke teman-teman, demikian video kita. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.